juga di Instagram, followersnya udah banyak banget. Teman-teman bisa langsung cek aja ya IG-nya Irsyanya ya. Dengan followersnya udah hampir ribuan ya. Dan beliau juga fokus untuk membantu perempuan-perempuan di luar sana untuk berdaya seperti kita ini, asik. Khususnya ibu rumah tangga untuk punya skill dan percaya diri serta bisa memonetasi sosial media sebagai masukan tambahan. Di usia-usia kita yang seperti ini ya, yang sangat tidak pasti, pastinya kita butuh pemasukan. Oke ya. Oke, teman-teman, kita lanjut aja lah sih. Kita mulai akan acara dan materinya dari Kakak Isyana. Silakan Kakak Isyana, dipersilahkan. Assalamualaikum semua. Ada semangat belum nih? Kita untuk acaranya hari ini kita apa untuk bahas cuan dari luar ya. Nah, tadi yang udah kakak jelasin, perkenalkan aku yang saya, aku seorang ibu rumah tangga yang sekarang fokus aktif di sosial media. Sebelumnya pernah punya usaha dan bangkrut. Nah, dari titik itu aku bangkit ya. Harus apa nih ya di COVID itu aku harus mulai sesuatu yang baru yaitu mulai konten. Awalnya juga aku pemalu, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, sekarang alhamdulillah Allah kasih aku kepercayaan. Hampir di sosial media aku udah hampir 100 ribu followers. Nah, di sini aku mau berbagi mungkin banyak ibu-ibu khususnya ibu rumah tangga juga atau kakak-kakak di sini yang mau berkembang di sosial media, ini kesempatannya. Bisa banget kita berkembang di sosial media. Ya, langsung aja ke slide-nya. Tetap cuan dari rumah. Slide, Kak. Oke, realitas banyak banget orang pengen cepet viral, pengen cepet dapat uang, followersnya banyak, tapi lupa fondasi ya. Pengennya, oh aku pengen viral nih. Belum tentu viral itu cepet dapat uang. Kalau viral apa fondasinya udah kuat, pasti nanti cuan tuh datang. Jadi cuan tuh efek dari fondasi yang kuat. Next. Fondasinya itu apa sih? Nah, next ya. Nah, salah satu jadikan sosial media itu portofolio kita. Anggap IG atau TikTok itu online atau visi online kita nih. Jadi nggak asal-asalan cuman kalau kita membangun sosial media ya, nggak cuman posting-postingan, tapi kita harus profesional. Anggap itu sebagai CV kita ya. Atau maksudnya CV pas orang buka akun IG kamu, dia udah tahu kamu siapa, mau bahas apa, kamu bisa bantu apa. Nah, di sini harus punya tiga ini kalau mau aktif di sosial media. Kalau portofolio masih random, orang bakal bingung. Dan kalau bingung, IG-nya stuck, sosial medianya stuck. Mau dia Instagram, mau TikTok, jadi harus punya fondasi yang kuat. Ingat kalau fondasinya kuat, cuan itu efek dari apa fondasi yang kuat itu ya. Kalau fondasi udah kuat, pasti cuannya ngikut. Jadi jangan fokus ke cuannya dulu kalau mau di sosial aktif di sosial media. Kenapa? Kalau fokus di sosial media itu cuan dulu yang ada nanti kita burn out, kita nggak jalan, malah pusing dan stuck. Aku udah ngelewatin itu, udah benar-benar kayak oh mikir cuan-cuan-cuan nih, tapi malah nggak datang. Tapi kalau kita bangun fondasinya kuat, itu benar-benar insya Allah malah uangnya ikut gitu. Next. Nah, kalau udah tadi aku bilang, kalau kamu udah punya visi yang jelas nih di portfolio kamu di sosial media kamu sebagai portfolio kamu tadi ya, orang kalau tadi kamu dia tahu kamu siapa, mau bantu apa, untuk apa kontennya. Nah, next step-nya itu bangun branding ya. Nah, di sini banyak yang masih bingung, Kak, aku mau bangun personal branding, tapi aku bingung nih, Kak, bikin konten apa, terus niche-nya apa nih, Kak? Pasti banyak yang gini ya, kalau bikin konten bingung niche-nya apa. Nah, aku ada cara, satu nih cara yang pertama, awal Oke. konten itu aku juga random ya, maksudnya dulu bikin konten macam-macam tapi agak susah berkembang karena kadang-kadang kita belum kenalin diri kita siapa. Itu wajar banget, harus tahu dulu diri kita siapa. Kalau kamu benar-benar nggak tahu nih mau bangun konten seperti apa, coba pikir dulu kebiasaan kita apa sih, kita nih bisa punya sesuatu yang bisa kita share apa, keahlian kita apa, kita ngulik dulu nih dari kita. Nah, ini yang aku suka. Kalau di sosial media, kita sih sebenarnya mulai belajar banyak orang yang nggak kenal sama diri sendiri. Nah, kalau mau aktif di sosial media sebagai konten kreator yang aktif ya, kita dipaksa
punya market, semua orang punya kesempatan untuk punya market. Kalau positif lifestyle gitu, kenapa? Nah mereka tuh nggak bikin, mereka tuh kontennya kan nggak spesifik ya, kalau di shopping nggak spesifik shopping luas gitu kan, tapi kok bisa kontennya naik, followersnya banyak. Nah, ini nih um, game changing banget, kok bisa gitu ya. Kalau kita bikin konten random pasti nggak ada yang follow kan, nggak ada yang lihat gitu kan. Nah ini nih ada satu hal yang menarik, kenapa dia bisa naik. Oke, next step itu ada why-nya. Oke, kalau kita balik lagi kelebihan spesifik yang tadi itu. Kalau yang level up itu kan kita bahas tadi kenapa dia kontennya nggak spesifik tapi bisa naik. Ya. Dan itu ada kelebihannya juga dan ada kekurangannya. Tapi aku mau bahas lagi nih yang kelebihan di spesifik itu, yang kalau kita punya list spesifik di awal, satu, udah pasti cepat naik, cepat dapat follower, dan mudah monetisasi. Tapi followersnya cenderung itu dia transaksional. Apa sih di sini masih transaksional? Transaksional di sini kontennya kalau kakak-kakak bikin konten out of the topic lagi, yang kayak tadi kakak bikin kontennya kayak capcut gitu, editing atau bikin rapi-rapiin rumah gitu kan udah spesifik niche banget nih. Tiba-tiba kakak besok bahas politik, ya politik gitu, pasti orang bingung kan kalau kakak follow kakak gara-gara konten kakak kalau kakak di sini, mereka kemungkinan besar kalau udah beda 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 ya kalau pembahasan melebar kemana-mana sebenarnya kan unfollow. Aku udah ngalamin kayak gitu, jadi kayak aku bikin konten tentang CapCut, tentang editing, tiba-tiba aku bahas yang lain, itu akan di unfollow karena menurut mereka udah nggak menarik lagi, udah nggak relate. Itu yang aku bilang transaksional. Beda sama konten-konten yang level up kayak Rachel P-nya, kayak Undang Yustika, itu beda lagi. Nah itu tuh yang gak enaknya kalau yang konten spesifik kayak gitu. Tadi aku udah balik sini, udah aku jelasin nih. Kalau yang profesional itu tadi ya, ya kalau out of the topic ya orang pasti unfollow ya. Jadi nggak relate, orang kalau udah nggak relate dia ditinggal kayak gitu. Next step. Nah, cara monetisasi di spesifik tetap bisa walaupun transaksional tetap bisa dimonetisasi, yaitu dapat apa diuangin ya ibaratnya bahasanya. Tapi bisa dari mana kak? Ini yang kalian dari spesifik, aku jual apa atau jual ebook, affiliate, endorse dan deal gitu kan. Mungkin banyak nih kakak-kakak lihat konten kreator yang sekarang cuma 7 detik, 8 detik kontennya gitu ya, tapi bisa ngasilin jutaan rupiah gitu kan. Itu mereka sebenarnya jualan kelas atau jualan ebook gitu ya. Bisa banget di di uang. Nah ini jadi jalan-jalan kalau kalau mau mulai dapat uang kita tuh bisa kayak gini. Cuman dari aku sendiri bukan nggak saranin kalau kerja kayak gini capek. Jadi kita kayak ada target gitu ya. Oh apa uang mulu kayaknya kalau gue nggak ngepost susah nih biar orang lupa. Nah ini nih yang gak enak nih, yang bagian gak enaknya seperti ini gitu ya. Jadi harus ada, kalau saran aku harus ada level up jadi content kreator. Tapi salah satunya kalau kakak-kakak mau mulai bisa dari sini. Kalau mungkin kontennya kayak rumah ya, affiliate masih enak. Kalau affiliate produk kayak Shopee gitu ya, tentang rumah, tentang apa, itu enak tuh walaupun kita harus masarin, tapi karena kan di rumah aja ya, bisa jadi barang-barangnya di rumah. Tapi kalau kayak jual ebook, jual itu butuh butuh dari pemasarannya, materinya gitu. Harus ada value yang lebih. Dan kita harus, kalau saran aku, kalau kita belum ada ilmunya agak susah bikin bikin kelas kayak ebook dan lain-lain. Tapi kalau mau affiliate bisa sih kalau memang mau affiliate. Tapi kalau saran aku memulai bisa jadi ya Shopee, affiliate TikTok itu oh, ya. Next. Nah, kalau kayak tadi aku bilang, kalau level up itu kayak karya dia kembali bisa itu dia nggak punya niche spesifik tapi bisa grow gitu ya, dan malah trustnya tinggi banget. Ini yang keren banget yang aku suka. Kenapa? Karena mereka nggak buat niche satu 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 apa ya satu konten yang spesifik banget.
tapi mereka buat diri mereka adalah niche. Nah, apa sih maksud niche-nya diri mereka yang mereka buat niche adalah diri mereka, yaitu mereka kalau niche bahas apa aja, orang tetap suka. Kalau mereka mau ngasih satu hal, opini mereka, orang tetap suka. Karena mereka nggak jual konten, tapi mereka jual diri. Apa yang mereka jual? Satu, POV mereka. Point of view mereka dari mungkin cara berkembang, cara melihat hidup, cara melihat bisnis, gitu kan, cara melihat lifestyle, itu yang mereka share, itu yang mereka kasih gitu ke follower mereka. Jadi orang lihat tuh nggak cuman konten transaksional, oh cara berjuang nggak cuma, oh cara lagi, oh editing nggak, tapi mereka lihat nilai dari diri. Kalau udah bisa kayak gini nih enak banget. Jadi gimana kita bisa kayak gini tuh memang butuh proses ya. Aku nggak bilang juga susah, aku nggak bilang nggak mungkin, tapi butuh proses. Nah, kalau cara berpikirnya udah bisa menginfluence orang-orang, udah bisa ngasih pandangan, itu juga kita punya ikatan gitu, ikatan sama follower kita. Kita udah bisa bikin trust yang kuat gitu. Kalau udah ikatannya segini, kalau kita udah punya ikatan seperti ini, value-nya mereka udah tahu value kita, ya kita mereka udah tahu karakter kita, itu sangat-sangat enak. Jadi kita akan punya orang mau kita bahas konten A, B, C, mereka akan tetap suka. Mau apa yang kita tawarkan, mereka akan tetap suka. Dan yang paling gongnya itu, kalau kita dapat problem atau mungkin ada suatu hal yang diserang di sosial media, mereka akan jadi tameng gitu, mereka akan membela kita, jadi udah kita panas gitu. Nah, itu yang nggak semua konten kreator pemula khususnya punya, dan nggak semua konten kreator tuh yang awal-awal bangun tuh kayak gini, seperti ini sudah ngomongin gitu. Nah, jadi aku bilang kalau mau mulai konten ya apa-apa, bisnis dan ya, tapi akan sangat bagus kalau kalian jadi content creator yang level up. Dia bilang apa yang dijual diri kita. Itu adalah kita. Apa dari sudut pandang kita, POV kita, karakter kita, cara berpikir kita yang kita sajikan ke mereka. Kalau kita punya value, kita punya nilai yang berbeda dengan orang lain. Ya, mungkin sekarang kan pasti banyak banget ya konten kreator tuh ratusan ribu bahkan jutaan kalau kita scroll dikit-dikit konten kreator baru, dikit-dikit konten kreator baru. Tapi apa yang buat kita beda sama konten kreator yang lain? Itu yang harus kita punya kalau kita mau bertahan di sosial media. Nah, di sosial media itu yang paling sering show up, yang sering muncul ya, sering konsisten, itu yang sudah bertahan. Tapi nggak sering yang sering muncul aja. Harus punya yang harus punya value pembeda. Bisa nggak sih? Kita jadi content creator yang kayak gini. Nah, orang nggak cuma orang follow kita karena suka orang kan, bukan cuma sama topiknya, itu yang harus jadi PR kita ke depannya. Kalau kakak-kakak di sini pengen di content creator, silahkan coba aja, nggak usah terlalu pusing, coba aja apapun mau dicoba coba. Tapi ini aku udah kasih kunci kayak misalnya kalau pengen berkenan di sosial media harus uh, jadi pembeda, harus punya next level content creator yang tersebut ya. Yaitu niche-nya itu adalah diri kita sendiri. Next, tadi kelewat ini. Nah, ini yang namanya personal branding. Kalau anak saya sama kakak-kakak di sini gitu, itu tuh kan yang tadi aku bilang kalau aku pas beda nih konten kreator level up yang bagi itu kamu yang mencari sosial media kan dia jelas. Itu kalau kayak ambil contohnya yang di sini ada yang follow yang itu aku suka banget ini Genji, dia tuh baru bikin konten sekitar 2 tahun, dia bilang dia baru aktif 2 tahun di dia, itu dia lebih baru dari aku ya, tapi dia pinter banget menurut aku, metodenya pinter banget memang. Mungkin backgroundnya seorang ini kali ya, apa marketing, orang anak marketing, tapi tetap keren banget. Yang aku baru sadar bahkan setelah aku ngulik-ngulik Instagramnya itu ya, aku tuh kalau ngulik satu akun itu benar-benar ngulik banget, sampai aku scroll ke bawah gimana dia cuma bikin konten awal tuh seperti sih, kayak benar-benar aku analisa gitu, dan bahwa dia kontennya seperti apa, terus dia mulai beda bikin konten, aku ngeliat bagus tuh kreativitas dia konten apa, itu benar aku analisa, dan aku baru sadar ya dia tuh bikin konten niche-nya, padahal dia jual apa, dia tuh jual
dia punya brand baju ya, brand fashion. Terus dia sekarang brand fashionnya pas dia bikin konten, sekarang brand fashionnya dikenal gitu kan. Yang kedua dia sekarang bikin kelas. Yang kelasnya tuh nggak kelas fashion ya, dia bisa kelas itu kita ada mungkin awal dulu 2 juta, sekarang sekitar 3 juta. Kalau mau bikin mau benar-benar ketemu dia masuk kelas itu per kelas 3 juta dan itu ketemunya sekitar 2 jam aja. Tapi apa kalau orang udah percaya ya, nggak bisa kita jual murah, itu jual mahal gitu kayak kita fashion dari itu aku tetap percaya gitu, tetap laku, tetap mau beli. Kenapa ya kita, karena dia percaya sama orang yang follow kita sama, jadi nggak usah tuh capek-capek kayak jual murah kayak perang harga gitu ya nggak. Kalau kita udah bisa mungkin followers kita jatuh cinta sama kita, itu sangat 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 enak gitu, kita tuh udah nggak capek-capek lagi apa perang harga. Nah gimana nih, mungkin pasti pada bingung gimana sih yang kayak biar orang tuh suka sama kita. Balik lagi, trial and error harus dari POV kita, kita harus punya sehingga orang tahu kita punya value, apa yang kita sampaikan nggak kosong paling dunia tapi benar-benar punya value gitu ya. Itu yang aku bilang nggak mudah, tapi memang harus konsisten di jalannya. Dan itu benar orang yang menurut aku ya terpilih aja bisa konsisten dan terus mau belajar gitu. Karena orang mungkin kalau lihat konten kreator enak bikin konten posting dapat uang gitu, enggak, kita tuh benar-benar ngulik ngulik diri kita, ngulik keberanian kita tuh kayak di push hard untuk lo tuh harus bisa beda, lo tuh harus challenging diri tiap hari apa yang lo bisa ulik dari diri lo. Itu tuh yang aku belajar dari konten. Kalau balik lagi yang dulu ya, kayaknya sama yang dulu tuh nggak kayak gini kan, yang dulu tuh penakut, yang dulu tuh maluan gitu ya, pemalu introvert. Pokoknya beberapa ada kayak gue muncul depan kamera lewat orang-orang gitu sekarang ya. Ada yang sampai ngechat aku, ini saya serius nih, saya tuh bisa berani sih sekarang gitu, kok bisa sih sekarang kayaknya nggak pendiam gitu ya. Nah ya karena apa di sosial media ya memang itu yang aku pelajari gitu. Kita harus berani show up. Kalau nggak berani ya ya udah gitu ya, stuck aja. Dan tadi aku bilang pelajaran aku udah pernah bangkrut, jadi mau nggak mau aku harus challenge diri aku kayak naik level gitu. Kalau lo nggak mau berubah ya lo di situ aja stuck. Itu sih yang aku pelajarin jadi konten kreator di sosial media ya. Yang bilang kalau kita udah dapat trust dari followers kita, kita mau ngapain aja orang bakal percaya. Gak usah terus jual murah, mau ngapain aja orang akan beli karena orang yang suka sama kita. Di sini juga punya konten kreator atau follow apa ya, influencer yang mungkin kakak suka gitu. Kalau apa yang mereka tawarkan kakak pengen beli aja, apa yang mereka lagi event apa mungkin kakak pengen ikut aja, itu berarti salah satu bentuk ada rasa trust, cinta atau suka ke influencer tersebut ya. Next. Nah baik lagi, jadi konten kreator itu nggak mudah. Mau kalian mau specific niche, mau yang tadi aku bilang level up ke kreator, semua itu nggak mudah. Bahkan yang specific niche pun nggak berubah. Harus ada semangat error, konsisten, dan beda, tahan kritik dan waktu. Aku pertama aja ya, trial error. Trial error tuh benar-benar kayak bikin aku bener kalau udah nyoba A konten ini nggak nang, udah nyoba B konten ini nggak nang. Aku tuh udah macam-macam bikin konten kayak waktu pertama kali aku bangkrut, aku tuh kayak lihatnya aku analisa, aku udah pernah endorse secara cowoknya itu udah habis 9 juta untuk satu story ya, satu story dia yang 15 itu aku endorse dia 9 juta. Pada waktu itu pas lagi covid dan dia libur masalah tuh yang katanya dia kabur dari sana. Nah, pas banget dia lagi posting aku punya brand yang aku kan jualannya bukan natural dew spray. Nah tapi karena dia lagi citranya lagi jelas, itu ngaruh sama aku punya postingan dan penjualan sebenarnya gak ada ya. Yang beli sih cuma 100 umur 100 orang doang. Ini kelihatannya banyak, tapi untuk apa bayar itu sih sangat nggak worth it gitu ya. Karena aku udah pernah nih ada orang yang kalau sedikit belum terkenal banget, tapi trustnya dapet gitu. Itu tuh ngaruh nih kalau kita punya
lagi ngobrol juga kan kemarin. Nah, itu tuh aku pernah ngerol, kayaknya udah nggak bisa nih aku nih kalau ngandelin influencer. Terus aku lihat di TikTok ini orang-orang pada jualan di depan. Oh berarti kalau gue pengen bertahan di dunia sekarang, gue harus berani, gue harus show up, gue harus bikin konten juga kayak mereka ini yang jawab ini jualannya naik karena mereka nggak cuma ngadalin endorse. Sekarang kan jarang banget orang endorse ya, orang kebanyakan bikin konten gitu ya. Itu benar banget. Karena aku sadar waktu tahun 2020 itu aku mulai bikin konten tentang suami istri kayak lucu-lucuan suami istri. Itu aku nggak banget ya, aku tuh nggak bisa bikin konten lucu-lucuan. Tapi aku coba aja aneh gitu aku bikin konten apa gitu kita kayak aku sama ponakan itu pernah meledak tuh sama TV. Tapi udah gitu karena bukan aku yang di brandingnya bukan aku tapi ponakan aku itu kayak jadi cepet drop juga. Soalnya aku berpikir tren error di sosial media di Instagram sampai CapCut dan alhamdulillah sampai sekarang aku malah fokusnya gimana bisa bantu ibu-ibu mungkin atau perempuan yang pengen juga berdaya gitu. Itu yang tren error yang pernah aku lalui. Kedua, konsisten tuh susah banget. Tadi aku udah bilang kalau mau bisa stay di social media itu kita harus konsisten. Gak bisa nih kita posting seminggu sekali gitu, nggak bisa. Karena yang sering muncul akan sering terlihat. Instagram itu akan coba ngebaca, sekarang sebenarnya ya Instagram ya, dia baca dipakai AI gitu untuk analisa kita. Konten kita tuh disukain sama audiens seperti apa. Kalau kita sering bikin konten, dia ngebaca terus ngebentuk, oh sebentuk satu bagian dari konten kita itu yang disukai sama siapa aja, umur berapa aja, habis itu di-share sama dia. Nah, kalau mau di-share, berarti kita salah satu konsisten untuk bikin konten. Dan konsisten bikin konten itu buat pemula jujur aja susah. Bahkan sekarang aku nih udah punya anak nih yang aku baru lahiran yang anak aku sedang 7 bulan. Itu tuh ada untuk bikin konsisten aja gitu. Kalau kalian yang memang masih, apalagi masih punya ruang untuk sendiri, belum punya ada anak gitu. Coba untuk bikin konten aktif mungkin sesering karena change-nya sangat ada banget di sosial media itu ada banget. Jadi jangan sampai kalau mau bikin konten tuh jangan sampai nggak konsisten aja. Itu tuh harga mati banget sih itu harus banget konsisten. Kalau nggak konten yang bisa mereka tuh konsisten bukan udah gila-gila karena itu kayak mereka tuh bertaruh apa bukan berarti bertanya juga ya udah gitu. Kalau di konten kalau di sosial media itu lama kalau apa nggak cepat ya mungkin capek tapi kalau kita konsisten butuh apa sekitar 6 bulan sampai setahun tuh benar-benar bisa ngelonjak gitu kita mungkin bisa nawaran kalau kerja mungkin nggak bisa segitu cepatnya ya tapi balik lagi harus bisa konsisten sorry ya aku ulang-ulangi konsisten karena benar-benar banyak orang yang nggak bisa konsisten di sini maunya cepet-cepet hasil tapi nggak ada konsisten. Kedua berani beda di sini nggak harus yang kayak aneh tapi tadi aku bilang berani untuk ngasih POV kita biar aku juga dulu nggak berani ya terus kan juga kalau ngasih POV itu agak takutnya karena takut ada bukan takut sih malah saja ada hara tapi memang yang namanya kita bikin konten pasti ada yang pro dan kontra bahkan aku bikin konten editing pun ada aja yang hate comment. Nah kalau mau di social media nggak manis-manis aja nggak akan selalu ada yang kalau memuja kita pasti akan ada yang hate comment itu pasti bahkan konten kita nggak ada nggak bikin yang politik yang mengandung tentang agama itu nggak ada tapi ada yang hate comment pasti ada jadi ya udah gitu mending kalian aja kayak baca yang benar jawab kalian yang bagus punya karakter ya aja gitu. Kita bilang kalau di sosial media tuh ya udah kalau berani sering kerja sekalian gitu ya. Jadi akan ada kita merasa senang dapat followers dapat orang yang suka sama kita tapi harus kuatin mental juga akan ada orang yang benci sama kita sebel akan kasih hate comment bahkan orang sekitar kita ya bahkan ada yang nggak ngedukung mungkin ada yang pengen ngapain sih lo bikin konten pasti ada kayak gitu apa mau jadi artis kali ya mau jadi influencer ya itu biarin aja gitu nggak usah didengerin karena kalau kita udah aktif di sosial media mereka sendiri juga kayak wah dia yang bisa ya malah mungkin akan nanya-nanya jadi di sini yang pengen apa pengen pengen apa ya pengen mulai aja nggak usah takut
gak usah mikirin apa kata orang. Kalian itu worry banget sih kalau menurut aku di sosial media, karena kalian mengenali diri kalian lebih dalam dan mengeksplor diri kalian lebih dalam. Jadi aku bilang tadi, kritik gak butuh waktu. Jadi nggak instan ya. Ini semua nggak ada yang butuh waktu. Biasanya yang cepet naik, cepet juga drop. Jadi memang mending kalian pelan-pelan ngebangun ngebangun yang followers yang jelas aja gitu. Tapi setia sama kalian. Next, lagi. Oke, aku di posisi mana? Kalau aku sendiri, aku tuh posisi dulu di satu bidang kadang udah jelasin, sekarang udah bangun track. Sekarang apa sih? Aku mulai menjadi level up content creator. Aku mau bikin konten yang niche-nya diri aku. Ya, jadi aku masih belajar juga, aku masih juga. Nah, tadi aku bilang kalau kalian mau jadi content creator, belajar benar-benar untuk bisa mengevaluasi konten, benar-benar belajar dari konten-konten lain, kalian bisa menganalisa. Mungkin pusing, mungkin bingung, tapi nggak apa-apa, itu proses yang dialami. Kalau kalian udah bisa di situ, insya Allah kalian bakal keren banget jadi content creator dan bisa mengambil level atau dari next level. Next. Nah, tadi kalau dari keseluruhan, ya keseluruhan pembahasan kita, udah kita menuju tujuan gimana? Satu, bangun portofolio. Kalian mau bikin seperti apa portofolio kalian, terserah. Tentukan niche. Kalau kalian masih bingung, tentuin aja niche kalian. Kalian mau bahas tentang apa, kalian bisa apa, kalian ngulik deh sendiri. Ketiga, konsisten kasih solusi ya. Jadi dari niche yang kalian mau bahas, semua problem-problemnya apa, kalian bikin konten memberikan solusi ya. Bangun trust. Bangun trust bikin konten tiap hari, aktif di story, tanggung jawab, bla bla bla, itu namanya bangun trust. Ya terus apa? Selanjutnya memang yang kelima itu monetisasi. Dan yang keenam, kalau kalian memang mau jadi next level content creator, yaitu bangun personal branding yang kuat. Yaitu jadi urutan menuju cuan. Ingat, cuannya itu kalau di social media itu efek dari apa yang kita kasih. Jadi jangan fokus ke cuannya dulu karena bakal burn out banget, tapi fokus fondasi kita dan apa yang bisa kasih, dan itu konsisten. Nanti cuannya pasti ngikut. Kalau dari aku sih itu aja ya. Misalnya udah di batas, udah di akhir pembahasan. Kalau memang ada yang mau bertanya, nanti bisa di mana? Di bisa kita nggak jawab ya. Balik lagi. Baik, tadi aku bilang sama aja, kalau memang ada pertanyaan, bisa langsung tanya di tanya jawab ya. Next, Kak, Sisi, aku balikin ke Kak Sisi, karena waktunya saya sudah mepet juga ya. Oke, terima kasih Kak Irsya atas pemaparan materinya yang luar biasa. Oke, teman-teman, semoga apa yang disampaikan Kak Irsya benar-benar menjadi bekal kita dan membuat kita lebih terpapar ya, terpapar dunia media sosial, apalagi dunia content creator ya. Nah, teman-teman, di sini kalau misalkan ada pertanyaan, kita ini adalah masuk di dunia. Apakah dari teman-teman sudah ada pertanyaannya? Boleh banget ya. Tapi sebelum kita beranjak ke pertanyaan, gimana nih? Dari teman-teman boleh share emotikonnya yang sudah menyimak dari tadi pemaparan materi dari Kak Irsya. Boleh dong emotikonnya. Wow, ada hati. Oke, ada juga yang trompet, ya kan? Oke, ada yang hati. Oke, berarti pada menyimak ya beberapa materi ini. Nah, teman-teman, dari tadi kan kita sudah mendengar ya beberapa insight-insight yang sudah dipaparkan dari Kak Irsya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah ada nih apa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di otak, itu silakan ditanyakan langsung, jangan karena kita tidak bisa mendengarkan suara hati. Kak, sudah ada resnya nih Kak. Boleh Kak Iin dibuka suaranya. Kayaknya lagi Assalamualaikum nih. warahmatullahi wabarakatuh. Atuh, boleh Kak Iin. Udah kedengeran belum? Silakan. Suaranya udah masuk. Oke, sudah masuk Kak Iyin. Kak Iyin dari mana nih? Coba kenalan dulu dong. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Semangat. Kak Irsya, aku Ririn dari angkatan Alhambra. Kak, aku langsung tanya aja ya, 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 biar lebih ya. cepat. Jadi aku baru mau mulai ngonten gitu, Kak. Kurang lebih baru sekitar seminggu 2 minggu. Cuma ada beberapa pertanyaan gitu karena aku jujur aja nggak ada komunitas ataupun apapun buat guidance ya. Jadi aku masih suka mempertanyakan gitu. Jadi konten kreator itu sebenarnya menjanjikan atau enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, untuk evaluasi konten gitu. Aku masih suka kayak bingung gitu loh. Ini kalau misalnya penilaiannya seperti ini tuh hal yang normal nggak sih untuk pemula? Atau emang sebenarnya ini harus dievaluasi? Terus apa sih yang perlu diperbaiki dari konten yang ini gitu? Harusnya kayak gimana gitu? Karena kan kalau pemula, misalnya viewersnya sedikit, ada bilangnya wajar. Tapi terus kalau kayak gitu gimana cara ngevaluasinya gitu? Jadi sebagai pemula itu cara mengevaluasi ini perlu dievaluasi atau ini cuma tetap perlu konsisten aja, aku masih kayak bingung gitu. Terus sama cara bikin kontennya. Cara bikin kontennya itu ada nggak sih tips-tips yang perlu dicatat nih buat pemula dari cara pilihan katanya tuh lebih ke kayak gimana atau kayak ya udah curhat aja kayak biasa atau gimana cara kita menampilkan bahwa ini kita lagi perform atau emang kita tampil apa adanya aja nggak usah dipikirin pilihan katanya atau kayak gimana gitu Kak. Mungkin itu. Langsung Thank jawab you ya Kak. pertanyaan. Maaf ya Iya, banyak pertanyaannya. iya. Tadi saya ini namanya Iya. siapa? Tadi saya. Jadi balik ke konten kan. Dijanjikan apa enggak? Kita menjanjikan banget kalau memang baik kita bisa um, mengemas diri kita bisa nggak dipercaya sama sama followers kita. Ada bilang ini spesifik itu bisa aja kita ya. Kayak orang tuh beli tuh udah ada trust. Tapi balik lagi kalau kita pembahasannya beda, dia kan trust personal dari bilang kalau kita udah orang kritik, orang akan level. Nah, kalau kakak memang masih di pemula nih yang pertama, kita masih spesifik udah nggak apa-apa tapi kita harus rajin ini kayak kalau kita jualan kita tuh harus rajin masarin juga jadi kalau nggak dipasarin orang nggak beli-beli juga jadi memang harus berani jual jual apa jual apa yang kita tawarkan itu kalau mau ngomong jadi ya bilang kalau kakak udah next level jadi content creator next level udah orang percaya udah kita tuh eh, apa mau jual apa aja orang akan beli karena udah suka udah terakhir udah suka banget sama kita bahkan nggak usah tadi jual murah-murah pun orang mau jual harga 3 juta aja tetap laku gitu karena mereka udah percaya dan mereka tuh pengen seperti kita gitu. Jadi gimana bikin orang benar-benar tuh ngerasa kita tuh panutannya gitu itu sih agak susah itu sih kalau memang agak jadi gengsi kalau mau social media dari kecil ya memang kita harus rajin rajin nawar sesuatu gini kan berat deh kayak dari sampai miliar itu kayak istinya Halilintar dia tuh udah kaya banget kan ngapain juga gitu tapi dia masih jualan kayak Sherling Shopee itu tuh rajin banget si Aura itu ya bikin konten-konten Sherling Shopee affiliate story berarti tuh emang mau kita udah gede kan akan tetap sama kita harus rajin offer gitu menawarkan sesuatu ke followers gitu jadi kalau mau dapet view nih jadi dia makanya harus rajin menawarkan rajin tahu biar orang tahu kita ngapain sih jalan apa konten yang 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 viral aku sendiri tahu di konten aku yang bakal viral tuh yang mana karena aku dari pengalaman tren error bikin konten yang viral yang gagal tuh seperti
seperti apa gitu. Apa yang saya suka bikin konten ini bakal viral nih konten gue yang ini. Kenapa? Karena ada hooknya di situ. Hook tuh tahu ya judul judul ini ya, judul yang 3 detik pertama. So, judulnya kata-kata yang menarik 3 detik pertama di orang. Judulnya tuh harus real ya. Ya, aku relate banget sama followers kita, kayak audiens yang kita mau tuju. Kemarin aku bikin konten ini, apa POV ibu rumah tangga gitu, yang punya satu toddler, satu anak gitu. Kayak gimana gitu kan. Nah, itu tuh langsung banyak gitu. Karena yang orang-orang pada relate gitu, capeknya punya anak, anak kecil. Nah, aku udah tahu ini bakal tembus 100.000 views. Nah, itu tuh gak ujuk-ujuk kita langsung ngerti ya. Gak ujuk-ujuk langsung ngerti. Aku tuh udah ada trial and error. Oh, ternyata konten yang disuka ini konten yang real. Oh, hooknya harus 3 detik pertama tuh kita harus nangkep nangkep mata orang, nangkep kuping orang, kayak orang langsung dengar, langsung lihat, langsung mau stop. Dari 3 detik sampai selanjutnya harus bikin orang stay nonton. Nah, itu tuh sampai habis konten kita. Sebenarnya kalau di Instagram, kenapa aku suka konten-konten dulu kayak untuk menarik followers, menarik views itu konten 7 detik. Nah, itu sekarang kemungkinan nonton sampai habis. Kalau sampai habis, Instagram membaca konten kita sangat menarik, dia sebar lagi. Itu menarik banget yang follower. Nanti kalau udah sebentuk follow, kita bisa nih udah konten panjang. Nah, sendiri untuk evaluasi, kita butuh dashboard. Kan ada dashboard Instagram tuh, itu cukup lengkap tuh dashboard itu. Orang tuh kenapa bisa suka konten kita, bisa 3 detik pertamanya tinggi nih, itu berarti kakak punya hook udah bagus. Mulai turun di detik keberapa, misalnya ke 4, detik ke-5. Oh, berarti ada yang jelek di detik 4 ke-5 kakak tuh ngebosenin misal, atau nggak relate, orang langsung skip. Itu tuh dievaluasi, berarti gue ngebosenin atau ngepanjangan atau gimana di detik 4. Atau mungkin malah di detik pertama udah jelek, berarti oke jelek. Itu aku nggak suka, aku nggak relate, atau gimana deh, kita harus evaluasi. Oh, itu yang gue harus perbaiki seperti ini, berarti gue nih jelek atau ngebosenin atau kelamaan atau gimana, pokoknya harus dilihat. Terus kita harus evaluasi konten-konten orang, dan kita jadi yang mungkin target audiensnya sama. Maka harus lihat konten-konten orang, gimana nih konten-kontennya bisa diterima, apa yang harus gue bisa ikutin. Ada yang namanya ATM, mati suruh modifikasi atau modifikasi, tapi ya bisa kemungkinan naik. Jadi memang harus rajin-rajin evaluasi. Jadi kalau scroll di social media kita jam-jam jangan cuma buat scrolling doang, tapi benar-benar nyari insight sama kalau sekarang sih ada namanya AI manus ya, MAN gitu. Kalau itu kan creativity, ada manus itu khusus dari kayak kita ngasih link social media orang, kita minta dia untuk kayak analisa apa kelebihan konten dia itu dibandingin sama kita, itu bisa banget. Dia jadi cuma dikasih link doang kalau itu gitu. Jadi kan bisa nih kasih link untuk analisa mana apa kak namanya. Ada nggak sih trik-triknya itu Oh mana pilihan katanya gitu? oh ada dong, ada. Tadi aku bilang harus satu hooknya harus jelas, harus jelas ya. Mungkin agak tricky gitu ya, mungkin ada yang negatif hook bikin orang kayak yang bikin orang tuh kayak trigger gitu ya. Mungkin kayak pernah nonton film drama, tapi itu kan kita bikin itu kayak awalnya kayak ngemek gitu ya. Itu kan aku nonton satu habis foto, kita bikin konten-konten yang itu yang bikin orang kayak trigger nih, gila banget nih aku kayak muncul diri kita gitu. Kalau lu punya 5 kebiasaan ini, berarti lu orang yang gak akan lu masa depan lu suka. Itu tuh salah satu hook yang bikin orang apa nih, kalau punya kebiasaan ini mungkin gue nih bisa suram nih masa depan gue ini salah satu. Nah, itu tuh orang langsung scroll berarti. Itu gimana bisa bikin konten biar naik. Setelah itu kita ngemasnya biar naik lagi gimana nih bagusnya kayak apa. Kedua, jangan monoton biasanya. Kalau konten, kalau orang-orang baru tuh coba, orang tuh bosan ya kalau sekarang kan kita udah ada short video gitu ya. Jadi dia nggak mau kelamaan. Harus kayak 3 detik atau 4 detik tuh agak angle-nya berubah. Gitu. Atau kita sedikit aja kayak kita mungkin ngasih ini gitu. Agak berubah gitu kayak si videonya Samosir itu loh yang konten parenting Samosir yang orang Palembang apa orang Padang, dia yang tinggal di Mesir. Itu aku sering ngeliatin dia tuh bikin konten sebenarnya kayak headshot on kamera, langsung ngomong aja sih, cuman dia tuh kayak posisinya suka ganti-ganti gitu, dan dia tuh ngomong aktif banget kayak aktif banget gitu, jadi orang tuh ngerasa diajak ngobrol banget gitu.
ini dari janji itu salah satu trik. Jadi memang harus dianalisis. Kakak juga bisa saya bilang, saya manus ya coba kakak copy link kakak terus copy link punya orang lain yang jadi karir. Oh kakak minta analisa apa yang kurang dari kakak, kontennya seperti apa dan apa kelebihan dia yang bisa di merger gitu, yang disamain sama kakak punya konten. Kayak gitu itu salah satu. Itu sih kak kalau jadi wajar banget kenapa konten kreator walaupun nggak naik kita belum paham banget ya. Jadi kalau udah ini pun kali bikin konten langsung meledak bisa karena mereka udah tahu nih cara bikin konten yang orang suka. Gitu sih betul. Udah ada jawab? Oke, thank you Kak. Iya, ada lagi yang mau ditanya? Oke. Ada satu Oke, cukup ya Kak In menjawab atau mau nambah? Cukup, Oh, cukup. thank Oke. you. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak In sudah bertanya. Oke, next ya Kak. Mungkin ini ada pertanyaan juga. Dari Kak Rosa Amalia jadi mau angkat tangan. Tadi kayaknya resen ya, terus gak jadi. Jangan malu-malu. Oke, boleh Kak Rosa jadi mau bertanya? Oke, kalau misalkan jadi angkat tangan lagi aja ya. Oke, ini mungkin kita baca yang di kolom chat ya Kak. Dari Aisyah nih Kak. Nah, pertanyaannya ini bagaimana Kak Irsya breakdown mengenai konten yang spesifik sesuai dengan passion Kak Irsya? Jujur masih bingung, aku cocok buat konten apa gitu Kak. Terima kasih Irsya. aku sendiri waktu awal tuh kayak terang error semua. Jadi aku nggak tahu juga aku suka apa ya. Jadi belum pernah coba aja. Coba yang di konten tadi, di konten lucu-lucuan misteri gitu. Oh udah bikin aja, nggak suka ya jangkul lagi. Jadi bikin konten story itu naik nih gitu. Tapi capek kan ya, kita story itu ribet gitu. Naikin followersnya tapi capek. Nah aku tuh suka editing, nah itu suka seru nih ngeliat-liat konten luar gitu ya, bikin editing website gitu. Ah, udahlah. Ini sama ini sebenarnya terinspirasi dengan kreator lain yang bikin konten editing website. Terus aku nih apa bikin juga karena naik. Mana kesini sini kan balik lagi itu kan butuh kan bikin konten butuh cuan ya, butuh butuh ke sana lari. Berarti kan harus di breakdown lagi. Kalau kita awal-awal nggak apa-apa banget ya, kita cari-cari aja. Mungkin akan bingung, bahkan lihat aja contoh-contoh yang lain. Dan baik lagi mengenali diri kita sendiri. Aku bilang kalau di konten kreator tuh kita harus paham kita sukanya apa. Mungkin nggak langsung langsung tahu ya, tapi terjun dulu deh. Karena kita tuh biar tahu sih kita masuk aja. Banyak yang di sini paham ya kalau kita yang bisa kan kita terjun dulu kayak dipaksa dengan keadaan baru kita paham gitu ya, kita tuh bisa apa maunya apa. Kalau kita cuma mikir bikin konten kayaknya bukan dulu ya, ya udah mau bikin konten apa aja nggak akan bisa. Jadi kalau kakak tanya ini banyak banget yang nanya sama aku itu cocoknya apa ya, aku nggak tahu kamu cocoknya apa. Karena Allah yang tahu diri kamu kan kamu gitu kan, kamu yang harus ngeksplor diri kamu. Nah dan serunya jadi komunikator kayak gitu, kita tuh harus terjun dulu, banyak melihat orang bukan hidup atau bahkan kita kebanyakan melihat orang tanpa mengenali diri sendiri. Jadi harus bertanya-tanya kayak mirror gitu, bertanya bolak-balik lihat orang dan diri kita sendiri. Jadi memang harus berani kayak gitu. Itu sih kalau dari sendiri aku nggak ada saran apa-apa. Kalau mau tahu apa-apa kita harus terjun dulu, terjun dan benar-benar nanya kita bisanya apa. Jadi kalau bisa lanjut aja bikin konten, nanti pasti bakal ketemu kok kakak bisanya apa. Jadi balik lagi bikin kontennya harus konsisten sampai kita paham kita sukanya apa. Oke. Gitu, Kak. Oke, mantap. Kak Isya sudah bisa dipahami ya tanggapan dari Kak. Oke, sudah bereaksi heart. Berarti sudah bisa memahami. Oke, Kak Aisyah kalau misalnya ada tanggapan boleh banget ya. Oke, terima kasih Kak Irsya atas tanggapannya dan jawabannya. Dan ini mungkin satu lagi ya Kak, ada yang mau bertanya. Boleh, Boleh ya boleh, Kak? boleh. Oke, Kak Rosa Amalia boleh open mic Kak Rosa? Saya takut Iya, Rosa. Iya, nggak bercanda. Yuk, Kak Rosa silakan. iya, halo Kak, ini suaranya masuk kan ya? Ya, masuk-masuk. Iya, halo Kak, aku Rosa. Aku pengen nanya nih, kan aku jarang bersosmed ya, cuman pengen buat konten juga nih. Nah, itu apakah ada jenis-jenis tertentu untuk audiensnya gitu Kak? Apakah satu jenis konten itu bisa di-post di banyak sosmed gitu? Atau mungkin harus beda-beda gitu? Maksudnya ini kali ya, satu platform kayak TikTok, Instagram, Facebook, satu konten yang sama kita bisa posting di mana aja. Mungkin gitu kalian maksudnya kayak.
Iya, iya gitu Kak. Ya bisa aja, bisa banget. Apa itu masalah mirroring aja, namanya bahasanya mirroring. Jadi dari satu konten kita posting di Instagram, mirroring ke TikTok, mirroring ke Facebook. Bisa aja. Bisa work, bisa enggak, tergantung. Tapi ini kan namanya coba ya, trial and error. Trial and error tuh kita coba satu konten ini, mungkin konten kita itu bisa cocoknya di audiens Instagram kan, atau cocok di audiens TikTok atau Facebook. Kalau cocoknya di satu, ya udah ketika di satu dulu konten seperti itu. Kalau nggak punya waktu buat nyata awal-awal pasti akan sangat kelelahan. Tapi bisa juga konten itu bisa digunakan di semua platform naik. Jadi nggak masalah banget kalau kakak bikin konten atau misalnya di mirroring aja ke sini. Karena aku juga mirroring kadang-kadang di Instagram, di Facebook, di YouTube Shop, di TikTok aku mirroring. Karena aku ketemu ada uh, platform ini naik di sini. Yang dua-duanya naik di Instagram, naik di Facebook. Itu cuma di TikTok doang gitu. Jadi nggak masalah banget kalau kita mirroring ke semua platform. Itu kan. Oke, siap. Terima kasih Kak, udah jelas jawabannya. Oke, mantap. Oke, terima kasih Kak Rosa sudah bertanya dan juga Kak Irsya atas tanggapan jawabannya. Mungkin kita dicukupkan dulu ya Kak ya Irsya ya. Makasih banyak Kak Irsya sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dengan begitu serunya dan juga teman-teman yang jika masih ada pertanyaan nih, boleh banget ya Kak DM Kak Irsya ya Kak ya. Boleh banget. Jadi kalau memang ada pertanyaan boleh banget aku ya. Dan aku mohon maaf mungkin ada kurangnya dalam penyampaian ini, dimaklumi ya, dan maafin ya. Jadi mungkin aku Iya, harap apa yang aku aman Kak. sampaikan ini bisa bermanfaat buat kakak semua di sini. Amin. Amin. Ya, semoga juga jadi ilmu jariah ya buat Kak Irsya ya udah banyak ngasih kita insight pada sore hari ini. Apalagi lagi puasa ya. Beuh, itu mah pahalanya ngalir tenan gitu ya. Oke. Nah, Kak, mungkin kita akan coba langsung ke sounding ya, open donasi. Teman-teman, saat ini kita juga membuka donasi untuk program bingkisan Lebaran ya. Jadi buat yang ingin berbagi kebaikan atau kebahagiaan dan pahala, ini kesempatan emas banget buat teman-teman karena kadang yang kecil buat kita bisa jadi besar banget buat mereka. Nah, detailnya nih bisa dilihat di flyer ini ya. Jadi ada beberapa namanya programnya Mindful Ramadan, Ramadan Go Up bersama Yis Al Azhar. Nah, di sini ada jadi ada yang namanya pemuda Al Azhar namanya Yis Al Azhar. Nah, kebetulan Kak Irsya juga termasuk alumni Yis Al Azhar juga. Nah, beliau juga eh, alhamdulillah kita undang gitu ya karena kebetulan beliau sudah alumni keberapa ya, Kak? Aku lupa lebih ke berapa ya tahun Oh, 2000. udah lama banget berarti ya. Oke. Udah lama banget. Oh, iya, Oh, maaf. udah sepuh ya. Kapan terakhir Kak Al Azhar, Kak? Oh, Alfaza tuh. Katanya Alfaza tuh Kak Oh ya, Irsya. Alfaza ya, aduh, gitu. Ada Ada Alfaza. yang inget. Faktor Temannya nih 2019. Kak Arda. Ya, ini Oh, oh 2017 ya. 19. Lumayan ya. Eh, eh. Nah, kebetulan ini programnya salah satu Yis Al Azhar yaitu berbagi bingkisan lebaran nih ke adik-adik Yis Al Azhar, adik-adik yatim piatunya. Namanya Payis ya. Nah, di sini ada beberapa macam teman-teman, ada yang 150 paket Lailatul Qadar, kemudian ada paket juga sorry, ya, ini Nuzul Quran 100.000, terus kemudian paket ngabuburit 50.000 dan juga paket tarawih seikhlasnya. Nah, teman-teman bisa banget konfirmasi sedekahnya di nomor yang ada di flyer. Nanti bisa langsung pilih paketnya. Gak hanya paket sembako, tapi juga ada paket sedekah. Oke. Nah, teman-teman, oke. Nah, terima kasih untuk para penanya dan tentunya Kak Irsyana juga ya yang sudah memberikan materi hari ini. Kemudian paling kita nanti coba sebelum kita tutup ya, kita closing statement dari Kak Irsya. Silakan Kak Irsya berikan closing statement terwadidaw. Silakan Terima Kak. kasih ya teman-teman. Aku sangat bersyukur. Terima kasih juga untuk Yus Al Azhar udah memberikan tempat untuk sharing ya saat teman-teman di sini. Saya harap ini bisa jadi insight yang bagus untuk kita semua gitu ya. Dan mudah-mudahan
nanti ke depannya ada kesempatan lagi kita buka sesi tanya jawab kayak gini ya saya dua bulan depan. Aja sih aku harapin. Dan terima kasih lagi ya untuk Mira Lajar yang udah kasih tempat ya. Sangat berguna ya. Dan aku mohon maaf dari kurangnya aku dari penyampaian dan pemaparan aku mungkin ada kurang. Itu aja sih aku dari aku. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Irsya, kita nanti foto bersama dulu ya. Oke, boleh, boleh. Iya, tapi kita doa dulu sebelum kita mulai foto. Oke, untuk selanjutnya dipersilakan untuk doa kepada Kak Adit. Disilakan. Cek, suaranya terdengar. Sudah terdengar, Kak. Oke, mari kita akhiri kegiatan ini dengan membaca doa. Kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berbuka puasa, kita angkat kita dengan doa yang secara khusyuk. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli zamban azim, wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك بك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adit atas doanya. Oke, selanjutnya kita sesi dokumentasi kali ya. Oke, silakan teman-teman tunjukkan wajahnya di kamera. Dibuka yuk kameranya yuk, biar masuk frame. Bisa aja. Oke, yuk boleh yuk. Oke, Kak Lutfi, ayo Kak Lutfi, Kak Dio, kemudian Kak Ainur, Kak Yuyun, Kak terus Kak Firza, Kak Fitria, Kak Rina, Kak Aisyah, Kak Elis, Kak Rosa, Kak Shiba, Kak Suhaila. Ayo, yuk, yuk, yuk. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Gem. Oke. Oh, oke, ada yang masih di jalan ya. Oke. Kak Siti yang akan foto siapa, Kak? Nanti. Aku Kak, Oh, udah Kak siap. Suhaila. Oke. Oke, kita hitung mundur ya dari 3 ya. 3, 2, 1. Oke, sudah ya teman-teman. Oke, nanti kita coba foto satu slide ya Kak ya. Oke. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, udah Kak. Oke, slide selanjutnya ya Kak ya. Atau udah cuma satu slide Kak? Satu slide aja Kak. Oh, satu slide aja. Oke, lagi nggak Kak? Boleh sekali Lagi, lagi. lagi. Ada yang ngangguk-ngangguk. Oh, gitu. Oke, berapa kali lagi? Satu kali lagi ya. Oke, gaya cerianya yang bakal dapat cuan. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman semuanya. Sudah hadir bersama kami, bersama Yis Al-Azhar. Oke, teman-teman, karena ini sudah selesai dengan pemaparan materi dari Kak Irsya. Semoga Kak Irsya nggak bosan-bosan ya untuk sharing insight ke kami, ke Yis Al-Azhar. Jangan lupa mampir, Kak. Ya, nanti Ke... masuk. Oke. Terima kasih Kak Irsya. Dipersilakan Kak Irsya meninggalkan Zoom meeting jika ada keperluan yang lainnya. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah yang sudah berkenan untuk join sebelum berbuka puasa. Semoga teman-teman puasa hari ini lancar dan juga nikmat ya. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk tetap kegiatan dengan Yis Al Azhar karena pastinya akan ada kegiatan seru lainnya bersama Yis Al Azhar. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Eji selaku moderator. Saya pamit undur diri dan mau buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you, Kak. Iya, Kak.